Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke pembahasan tentang ma'ani al-af'al al-mazidah. Makna dari wazan-wazan fi'il mazid. Fi'il mazid ada af'ala, fa'ala, ya, tafa'ala. Itu wazan-wazan tersebut memiliki makna yang berbeda dengan wazan yang lainnya. Karena sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada suatu kaidah mengatakan ziyadatu al-mabna tuaddi ila ziyadatil makna. Penambahan huruf penyusun suatu kata kerja itu mengakibatkan adanya penambahan makna kata kerja tersebut. Maka sekarang kita ambil sigoh yang pertama atau wazan yang pertama, yaitu wazan af'ala yuf'ilu. Kalau kita ketemu fi'il af'ala, wazannya af'ala, nanti maknanya apa? Ini akan kita lihat. Ya, jadi af'ala yuf'ilu. Dan ini adalah wazan yang paling banyak. Wazan af'ala yuf'ilu ini wazan yang paling banyak dalam bahasa Arab. Dan makna dari wazan af'ala yuf'ilu ini apa? Nah, sekarang untuk memahami makna dari wazan af'ala yuf'ilu nanti akan ada 12 poin yang akan kita bahas insyaallah taala. Baik, ini bisa antum lihat. Kalau yang pakai PDF silakan dilihat di halaman 87. Yang pakai kitab bisa lihat di halaman 76. Ya, di kitab bisa dilihat di halaman 76. Kita mulai yang pertama, poin yang pertama yang berkaitan dengan sigo af'ala adalah hunaka ba'dul af'al allati ala wazni af'ala wa hiya lazimah. Ada sebagian fi'il yang dia wazannya af'ala dan dia adalah fi'il lazim. Ya. Contohnya akhta'al muhmilu fil ijabati. Akhta'a fi'il, al muhmilu fa'il, kemudian tidak ada maf'ulun bihnya, berarti dia fi'il lazim. Wa muta'addiyah mitlu akrama Muhammadun ad-dhaifa. Akrama Muhammadun ad-dhaifa. Akrama di sini membutuhkan kepada maf'ulun bih, yaitu ad-dhaifa. Berarti akrama di sini muta'addi. Ya, wazannya apa? Af'ala. Dan dia muta'addi. Begitu. Tapi akhta'a, ya, wazannya af'ala juga, tapi dia lazim. Nah, jadi apa? Jadi ada sebagian fi'il yang dia wazannya af'ala tapi dia tetap lazim, karena hukum asalnya ya wazan af'ala itu dia muta'addi. Ya, kebanyakan wazan af'ala itu muta'addi, akan tetapi ada juga yang lazim. Nah, tentunya anak tidak perlu jelaskan apa itu lazim dan muta'addi, ya, insyaallah antum sudah paham. Kemudian wa hunaka af'alun laysat ala wazni af'al wa hiya lazimah. Nah, jadi ada fi'il-fi'il yang dia ya, laisat ala wazni af'al wa hiya lazimah walakin hina nazidu 'alaiha al-hamzah tusbihu muta'addiyah. Ada juga fi'il-fi'il yang dia tidak menggunakan wazan af'ala wa hiya lazimah, dan dia lazim, fi'il lazim. Walakin hina nazidu 'alaiha al-hamzah, ketika kita tambahkan hamzah kepada fi'il lazim tadi, tusbihu muta'addiyah, dia menjadi fi'il muta'addi. Contohnya apa? Contohnya dhahaba. Zahaba Muhammadun ilal jami'ah. Ini wazannya apa? Fa'ala. Ya, masih normal. Ini bentuknya apa? Lazim apa muta'addi? Ini muta'addi. Tidak ada maf'ulun bih di sini. Ya, ini adalah muta'addi. Jadi Muhammad fa'il, marfu alamatu raf'iyad dhammah, ya. Jadi tidak ada maf'ulun bih. Akan tetapi kalau kita nazid alaihal hamzah, tusbihu muta'addiyah. Kalau tambahkan hamzah, maka dia akan berubah menjadi muta'addi. Ya, zahaba menjadi tambahkan hamzah, ya, jadinya azhaba. Fa'ilnya di sini azhabatu. Fa'ilnya ana. Kemudian maf'ulun bihnya mana? Muhammadan. Maka tahulul ismu, ya, tuhawwilul isma Muhammadan ilal maf'ul bihi. Maka hamzah ini merubah, tuhawil artinya merubah isim Muhammad, ya, yang Muhammad ini yang tadinya fa'il, di contoh sebelumnya dia fa'il. Sekarang dia menjadi maf'ul. Ya. Kenapa? Litahwilil fi'li dhahaba ila azhaba. Karena fi'ilnya berubah. Dhahaba menjadi azhaba. Dhahaba lazim, azhaba muta'addi. Ya.
Jadi dengan adanya hamzah itu fiil yang tadinya lazim berubah menjadi muta'addi, dan ini adalah kebanyakan dari wazan af'ala, dia muta'addi. Waqad waroda, ya, banyak disebutkan fiil seperti ini. Contohnya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf ayat 20, adhabtum thayyibatikum, ya, ketika Allah berkata kepada para penghuni neraka, ya, kalian telah adhabtum, ya, telah menghabiskan thayyibatikum, kenikmatan-kenikmatan dunia yang kalian dapatkan di dunia, telah kalian nikmati semua kesenangan dunia itu. Ya, jadi kata azhaba artinya, nah, kalau zahaba pergi, azhaba membuat pergi. Ya, membuat pergi. Membuat pergi berarti menghabiskan, itu kan? Nah, itu maksudnya. Azhabatum thayyibatikum, kalian membuat pergi kesenangan-kesenangan dunia kalian. Maksudnya kenikmatan-kenikmatan dunia kalian. Maka adhabatum fi'lun madin mabniun ala sukun wa tum dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Adhabatum, tum di sini sebagai fa'il, kemudian thayyibatikum maf'ulun bi. Ya, thayyibatikum, thayyibat maf'ulun bi mansub wa alamatun nasbihil kasrah ya naujam manasalim wa mudhaf ila akhirih. Wa naqulu ma'a fi'lin akhar kharaja. Contoh yang kedua, kharaja Khalidun minal hadiqah. Kharaja lazim di sini, tidak ada maf'ulun bih. Tapi kalau kita tambahkan hamzah jadinya akhraja. Akhrajatu Khalidan. Khalidun yang tadinya fa'il sekarang dia menjadi maf'ulun bih, ya. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Ya. Khalid keluar dari kebun. Saya mengeluarkan Khalid dari kebun. Waqat warada hadzal fi'lul muta'addi fi qoulihi ta'ala. Contohnya dari surat Al-A'raf Allah katakan kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akhraja. Ya, ini dia fiilnya. Abawaikum maf'ulun bi wa huwa mudhaf. Ya, maf'ulun bi wa huwa mudhaf wa huwa ismun minal asma'i al-khamsah. Taib. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dua bapak kalian, dua orang tua kalian maksudnya, yaitu Adam dan Hawa minal jannah. Wa hina i'rab abawaikum naqul abawaikum maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi ya ila akhirih. Wa nulahid anna sigata af'ala tuaddi wadifatan nahwiyatan hiya tahwil al-lazim ila al-muta'addi li ziyadatil hamzah fi awwaliha. Nah, kesimpulannya kita perhatikan tadi bahwasanya sigo af'ala menyebabkan atau mengakibatkan menunaikan suatu fungsi nahwu, yaitu apa? Tahwilul lazim, merubah fi'il lazim ilal muta'addi kepada fi'il muta'addi li ziyadatil hamzah fi awwaliha, dengan menambahkan hamzah di awalnya. Jadi kesimpulannya makna wazan af'ala yang pertama adalah muta'addi atau at-ta'diyah. Itu deh ya. Di makna yang pertama adalah at-ta'diyah. At-ta'diyah ini dari kata muta'addi ya. Ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, tadullu sigatu af'alan ala salbi wal izalah. Ya. Makna dari af'ala juga itu menunjukkan as-salb. As-salb artinya menarik atau mengambil, wal izalah menghilangkan. Fa inna hina naqul a'jamtul kitaba dalal fi'lu fi tilkal jumlati ala izalati ma fil kitab min ujmah. Ya, a'jamtu al-kitab. Ya, a'jamtu dari kata ajam. Ajam artinya non Arab ya. Jadi a'jamtu al-kitab artinya apa? Dalal fi'l fi tilkal jumlah. Fi'il a'jamtu ini dalam kalimat ini menunjukkan atas izalati ma fil kitab, menghilangkan apa yang ada di kitab itu min ujmah, dari sifat non Arab. Jadi ada suatu buku, di situ buku berbahasa Arab tapi ada terselip kata-kata non Arab. Nah, maka a'jamtu al-kitab artinya saya menghilangkan kata-kata non Arab tersebut. Itu maksudnya, jelas ya. Jadi a'jamtu al-kitab bukan berarti merubah kitab itu menjadi ajam, bukan. Jadi ajam, paham mana ajam ya? Ajam itu segala hal yang non Arab. Ya, itu ajam. Kita orang ajam namanya. Nah, jadi a'jamtu al-kitab artinya saya menghilangkan sifat ujmah dari
kitab tersebut, saya menghilangkan hal-hal yang berbau non-Arab dari kitab tersebut. Wa adami ibanah, dan yang ketidakjelasan, ya. Kitab yang tidak jelas itu diperjelas sama dia. Bi wasitati istimalin nuqat lil kalimatil lati ja'at khaliyatan minha. Dan perantara istimalin nuqat lil kalimat, penggunaan titik-titik kata allati ja'at khaliyatan minha. Wa hina naqul ashkaitur rajula kanal makna azaltu shikayatahu. Ya, contoh yang lain misalkan ashkaitu ar-rajula. Berarti maknanya adalah apa? Azaltu shikayatahu. Saya menghilangkan shikayah. Ya, menghilangkan apa kita katakan shikayah bahasa Indonesianya? Menghilangkan pengaduan, ya, syakwanya, ya. Jadi ada seorang laki-laki mengadu kepada kita suatu urusan, kemudian kita katakan kepada ashkaitur rajula, saya menghilangkan pengaduannya dia. Maksudnya saya menunaikan apa yang dia adukan. Dia mengadukan di zolimi misalkan, nah, kita bantu dia untuk mengambil haknya kembali, itu namanya menghilangkan pengaduan. Taib. Waqat warada fil hadits syarif, contoh di hadis yang mulia Nabi SAW, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hurar ramdha falam yushkina. Syakauna, kami mengadu kepada Rasulullah. Ini asal katanya syakauna. Ini fi'il lazim, ya. Kami mengadu kepada Rasulullah hurar ramdha, ya, panasnya padang pasir, ya, di bulan Ramadan. Ya, falam yushkina, kan tetapi Nabi SAW tidak menghilangkan pengaduan kami. Maksudnya pengaduan itu tidak dianggap, tidak digubris sama Nabi SAW, ya, tidak digubris. Maksudnya apa? Panas ini belum seberapa, begitu maksudnya. Jangan dijadikan sebagai alasan uzur untuk semangat dalam beribadah. Itu maksud hadis ini, ya. Jadi syakauna ila Rasulillah harrar ramdha falam yushkina. Fal fi'lu fi yushkina mudhari'un lidzalika dumma awwaluhu, ya. Nah, yushkina itu dari kata ashka, ya. Yushkina itu fi'il mudhari, dia asal katanya adalah ashka yushki. Nah, yushkina dihapus ya-nya karena kemasukan lam. Jadi yushkina, fi'il yushkina mudhari lidzalika dumma awwaluhu, makanya didomahkan huruf pertamanya yu, li'annahu rubai wal makna lam yufsilana fi izalati manashkuhu. Maknanya adalah Nabi SAW tidak mengizinkan kami untuk menghilangkan, tidak mau repot-repot untuk menghilangkan apa yang kami adukan itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan uzur syar'i, kata Nabi. Baik. Jadi makna dari siga af'ala yang kedua adalah as-salbu wal izalah. Apa itu as-salbu wal izalah? Ya, menghilangkan. Jadi kalau kita mengatakan ajam tu berarti menghilangkan ajam. Ya, ashkaitu menghilangkan shikayah, syakwa, pengaduan. Nah, itu dua contohnya, antum bisa hafalkan nanti contohnya, ya. Ajam tu sama ashkaitu, dua fi'il ini contoh untuk as-salbu wal izalah. Kemudian mana yang ketiga, tadullu sigatu af'ala ala makna du'a. Maknanya adalah makna doa, ya, makna permohonan. Contohnya asqaituhu, ini contohnya asqaituhu ai da'autu lahu bisuqya. Asqaituhu artinya, ya, saya mendoakan dia agar mendapatkan as-suqya, air minum, maksudnya air untuk diminum. Karena antum tahu sendiri di Arab sana panas, maka kalau kita mendoakan semoga turun hujan, itu artinya asqaituhu, ya. Qala Dzurrimmah, misalkan perkataan Dzurrimmah, salah seorang penyair, nama aslinya Ghayyalan ibn Uqbah, dia mengatakan waqabtu ala rab'i limayyatana qati famaziltu abki indahu akhatibuhu wa uski hatta kada mimma abuthuhu tukallimuni ahjaruhu wa mala'ibuhu. Saya hentikan kuda saya di rumahnya Mayyah. Ya, Mayyah ini nama perempuan. Saya hentikan unta saya, naqati. Famaziltu abki indahu wa khatibuhu. Saya terus menangis di sisi unta tersebut, saya berbicara kepada unta tersebut. Wa uskihi artinya saya berdoa agar dia mendapatkan minum, ya, mendapatkan minum untuk untanya. Wa qaluhu uskihi ma'nahu ad'u lahu bisuqya, ay aqulu lahu saqaqallah, semoga Allah memberimu minum, ay saqyan laka, ya, semoga Allah memberimu minum. Berarti makna dari apa
sigo af'ala yang kedua ada yang ketiga adalah ad-du'a. Ya, yang pertama tadi apa? At-ta'diyah, yang kedua as-salbu wal izalah, yang ketiga ad-du'a. Kemudian yang keempat, tadullu sigatu af'ala ala sayrurah. As-sayrurah. As-sayrurah dari kata soro, menjadi. Ya, yang namanya menjadi berarti ada perubahan satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Nah, contohnya al-banar rajul, al-bana jadi artinya soro za labanin. Al-bana artinya memiliki laban. Ya, al-banar rajulu, laki-laki itu memiliki laban, memiliki susu. Ya, maksudnya dia yang tadinya tidak punya susu sekarang menjadi memiliki susu. Bukan susu ini ya, maksudnya susu kambing atau susu sapi. Nah, yang tadinya dia tidak punya susu kambing sekarang dia punya, misalkan dikasih sama orang misalkan. Nah, jadi kalau kalau kita katakan al-banar rajulu berarti maksudnya dia sudah punya susu. Soro menjadi. Itu namanya sayrurah. Jadi dari satu keadaan tidak punya menjadi keadaan punya. Asmaros syajar, begitu juga asmaros syajar. Asmaro, dari kata simar, buah, ya. Ai soro za samarin, dia punya buah. Yang tadinya tidak berbuah sekarang punya buah dia, itu asmaro. Pohon itu berbuah. Kalau kita mengatakan pohon itu berbuah, berarti sebelumnya dia berbuah apa tidak? Tidak, ya. Yang tadinya tidak berbuah sekarang menjadi berbuah. Itu namanya menggunakan asmaro di situ. Wazannya af'ala. Wa azharur raudu, azharo, ya, azharo artinya berbunga, berarti yang tadinya tidak ada bunganya sekarang menjadi bunga. Yang berbunga, taman itu berbunga. Aisaraza zahrin. Wa akhatatil ardu, akhata dari kata alqahtu, artinya paceklik, ya. Tanah itu paceklik, mengalami musim kemarau panjang. Itu arti akhata. Ya, akhata, menjadi. Berarti tanah itu tadinya subur, kemudian datang musim kemarau panjang, akhata. Aisara data qahtin. Wa qala Lubaid ibn Rabi'ah fa'ala furu'ul ayhuqani wa atfalat bil jahlataini dhiba'uha wa na'amuha wa atfalat aisarat adh-dhiba' wa ni'am zata afalin. Nah, beliau menyebutkan satu kondisi di sini di mana az-ziba, rusa-rusa itu atfalat. Ini syahidnya di kata atfalat. Nah, memiliki tifal, ya. Az-ziba, ya, rusa-rusa, wan ni'am, dan apa namanya, burung unta, an-nu'amah, zatu afal, jadi punya anak. Yang tadinya tidak punya anak menjadi punya anak. Wa aflasar rajul, aflasa, ya, aflasa artinya sara za fulusin, dia punya fulus. Yang tadinya tidak punya fulus, tidak punya uang, sekarang menjadi punya uang. Itu menggunakan aflasa. Kemudian auroko, ya, dari kata warok artinya daun, pohon itu berdaun. Ai sara dza warakin. Wa nulahid annana nuqaddir al-fi'la sara wa huwa alladhi yadullu ala sayrurah fil ma'na al-khas bi sigati af'ala. Di sini berarti sayrurah itu berasal dari kata soro artinya menjadi, ya. Soro artinya menjadi. Tapi ini dia makna keempat dari sigoh af'ala. Insyaallah kita lanjutkan nanti sigoh yang makna yang kelima, keenam dan seterusnya pada kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.